Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tata cara membuat diagram menggunakan chart di dalam Excel. Nah, di sini sudah ada contoh data berupa persensi. Untuk datanya bebas ya, bisa data apa saja yang akan kita olah menjadi sebuah diagram. Baik itu diagram batang, diagram pie, ataupun diagram grafik dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada rincian datanya. Langkah pertama, dalam membuat sebuah chart atau diagram itu ada di bagian menu insert ya di sini. Ini bisa kita klik insertnya, kemudian di menu chart di sini ada banyak sekali pilihan. Oke, kita pilih terlebih dahulu jika ada notif seperti itu, kemudian kita klik recommended chart. Nah, setelah kita pilih kolomnya atau datanya yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah diagram, maka di sini akan tampil pilihan rekomendasi yang sudah disesuaikan oleh Microsoft Excel. Nah, di sini ada beberapa klaster kolom, maka dia akan mengklaster berdasarkan kolom. Nah, di sini karena persensi ya, maka mengklasternya berdasarkan pertemuan. Ada pertemuan satu dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya ada klaster berdasarkan kelas. Nah, jadi ada 4 kelas di sini, ada 4 mahasiswa, ada 4 kelas ya. Jadi ada S2A, S2B, Y2A, dan seterusnya. Kemudian ini klaster berdasarkan program studi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul kebutuhan yang sudah kita tentukan tadi, yaitu berdasarkan pertemuan. Ini bisa kita rubah, misalkan data persensi berdasarkan pertemuan. Nah, maka di sini akan ada rincian pertemuan 1, 10, 11, dan seterusnya, di mana mahasiswa melakukan persensi di pertemuan-pertemuan ini. Nah, ini sudah dalam bentuk sebuah diagram batang ya, sudah menyampaikan sebuah informasi rekapan. Nah, di sini di samping sebelah kiri, ini merupakan pivot, di mana pivot di sini berfungsi untuk menampilkan data yang ada di sebelah kanan, yaitu di diagram ini. Nah, ini bisa kita atur ya sesuai kebutuhan. Untuk mengaturnya di bagian sebelah kanan, pivot chart, kita bisa menampilkan kelas. Nah, kalau menampilkan kelas seperti ini, kita close. Nah, seperti itu. Ini bisa kita atur ya, program studi. Misalkan kita akan berdasarkan program studi pertemuan, maka kita hilangkan. Nah, ini dia. Maka yang muncul hanya bagian per program studi saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau kelas, maka kita buat seperti ini. Maka nanti di dalam diagramnya dia akan menyesuaikan kategori yang kita pilih. Nah, di sini ada S2A, S2B, Y2A itu merupakan prodi pendidikan bahasa Indonesia, sedangkan S2A dan Y6I itu pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu pembagiannya. Nah, ini data mentah yang kita olah ya untuk menjadi sebuah diagram. Misalkan kita butuh berdasarkan pertemuan saja, maka program studi kita hilangkan. Maka akan tampil seperti ini. Kita drag saja program studi ke bagian filter. Maka di dalam atas ini akan muncul filter program studi. Kita bisa klik di sini, maka bila mana kita ingin memfilter untuk bahasa Indonesia saja, maka kita klik OK. Maka yang akan terfilter adalah ini data untuk program studi bahasa Indonesia. Kalau kita menginginkan kelengkapan semuanya atau hanya kategori tertentu, maka kita tinggal pilih saja. Seperti itu konsepnya. Ya, di sini sudah tampil untuk datanya. Kita sedikit modifikasi di sini ya. Nah, di sini ada beberapa chart elemen yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang pertama, di sini kita bisa menampilkan data labelnya. Nah, misalkan kita tampilkan, maka data label secara angka di sini akan muncul totalnya. Berdasarkan pivot yang sudah muncul di sini berdasarkan count nama lengkap, maka akan muncul semua di sini. Seperti itu. Maka kalau kita hilangkan, maka dia hilang. Nah, ini sesuai opsional kebutuhan ya. Nah, seperti itu untuk cara membuat chat berdasarkan rekomendasi. Nah, lain lagi bila mana kita ingin membuatnya secara manual. Nah, bila kita ingin membuat secara manual, kita masuk ke menu insert. Nah, di sini ada pivot chart, di mana pivot di sini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah diagram. Dan akan otomatis memudahkan kita dalam pengerjaannya. Kita klik pivot, di sini kita pilih pivot chart. Nah, di sini akan milih range tabelnya akan sampai mana. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul pivotnya. Sekali lagi, dalam mengatur pivot itu ada di menu paling sebelah kanan, yaitu pivot chart field. Nah, di sini kita bisa munculkan misalkan berdasarkan pertemuan dan program studi. Nah, jika mana sudah masuk di sini,
Ini pilihan checklist ya, kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, untuk menampilkan di diagramnya, maka kita perlu tarik dia ke bagian axis atau kategori. Satu. Kemudian untuk value-nya, itu nama lengkap. Kita bisa klik value atau drag ke sebelah kanan. Maka datanya akan muncul. Sekali lagi, sesuai kebutuhan. Bila mana kita butuh program studi juga, maka kita drag program studi ke value. Nah, maka dia akan muncul kategori seperti ini. Nah, kita menyesuaikan, misalkan nama menjadi filter, atau program studi yang menjadi filter. Kita menyesuaikan berdasarkan kebutuhan data. Seperti itu. Nah, ini untuk filternya ya. Kita bisa pilih sesuai tadi, sesuai kebutuhan. Maka data yang akan muncul adalah data yang difilter sesuai keinginan kita. Seperti itu. Oke, kita akan buat beberapa contoh data untuk data realnya ya, yang akan kita masukkan di dalam PowerPoint. Nah, ini merupakan total persensi berdasarkan pertemuan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan buat data yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu, insert, kemudian kita masuk ke pivot chart. Oke, maka dia akan muncul sheet baru untuk menentukannya. Nah, misalkan kita butuh kelasnya kita masukkan ke axis, kemudian program studinya kita masukin ke value. Oke, ini kita masukkan data labelnya. Oke, sudah kita buat dua ya tadi ya, di situ dan di 3. Ini berdasarkan pertemuan, ini berdasarkan program studi. Satu lagi, kita buat berdasarkan kelas. Maka kita insert lagi, kemudian pivot chart, kita pilih table range-nya, oke, dan kita pilih berdasarkan kelas. Value-nya kelas. Ininya kita buat ke program studi. Oke, maka akan muncul datanya seperti ini. Kita tambahkan plus, jangan lupa tambahkan data label. Nah, 3 data sudah kita dapat, kita tinggal mengolahnya di dalam PowerPoint. Ya, jika sudah tampil di sini, maka kita tinggal copy paste saja bagian diagram yang sudah kita buat tadi. Misalkan yang pertama, total berdasarkan pertemuan, kita copy. Kemudian kita simpan di slide pertama. Paste. Ya, datanya sudah masuk. Kita perbesar. Nah, di sini untuk datanya bisa kita modifikasi ya untuk desainnya mau seperti apa biar lebih jelas. Maka kita perbesar dulu di sini. Nah, enaknya di PowerPoint di sini kita bisa menyesuaikan chart desainnya seperti apa. Nah, ini ada banyak ya tipe-tipenya seperti apa sesuai kebutuhan teman-teman semua. Mau membuatnya seperti apa untuk rincian desainnya, misalkan saya pakai yang ini. Kemudian jangan lupa ini kita gunakan data label agar ada angkanya untuk memudahkan pembacaan si diagramnya. Oke, yang pertama sudah kita masukkan. Kemudian yang kedua kita insertkan juga di sini di sheet ketiga. Kita copy. Kemudian kita paste di bagian PowerPoint-nya. Kita delete, paste. Oke, kita perbesar. Jangan lupa ketika memperbesar sebuah gambar ataupun yang lainnya, usahakan di sudut kiri atau kanan ya, yang paling atas sudut sini. Itu agar gambarnya itu tetap presisi, jadi tidak agak melenceng seperti itu. Kita masukkan dia di slide ketiga. Kemudian paste. Kita tarik dari sudut. Nah, ini data yang sudah jadi, yang sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint. Dan ini siap kita presentasikan atau kita sampaikan ke audiens, seperti itu. Jadi data yang kita kelola itu, datanya akan lebih sederhana ya untuk dilihat. Jadi audiens itu lebih paham. Jadi maksudnya itu seperti apa, data yang dikelola itu menjadi apa. Nah, ini adalah rekapannya yang kita kemas dalam 3 slide. Sesuai kategori yang kita buat. Nah, jadi setelah jadi seperti ini, kita bisa modifikasi untuk keterangan yang ada di dalamnya. Mau apa gitu. Di sini ada data tabel, atau data error bar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini ada thread line. Nah, mudah bukan? Jika ada yang kesulitan, silakan komen di bawah ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.